Seraya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Zat Maha Ghafur atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya yang telah Allah limpahkan kepada kita yang tidak mungkin bisa kita ukur. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkannya, wabil khusus kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta tabi'in tabi'in hatta yaumul jajah, termasuk kita ila yaumil amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam waktu yang sempit kita sempatkan murajaah atau mutalaah kembali untuk menambah kekuatan iman kita, juga mudah-mudahan semakin meningkat dalam ketakwaan kita. Walaupun dalam suasana seperti sekarang ya, PPKM yang tidak berujung, sambung lagi, mudah-mudahan tidak mempengaruhi kepada keimanan dan ketakwaan kita. Kenapa demikian? Ada juga orang yang sekarang itu kurang memikirkan tentang keberadaan dirinya dan akan kemana dirinya. Yang banyak dipikirkan adalah COVID and COVID gitu. Setiap saat pergi kemana COVID aja yang ditakuti ya. Padahal bagi orang yang beriman, bagi kita yang beriman, kalau memang dan ada COVID itu ada, ya sudah, kembalikan saja Allah yang menciptakan. Kalau kita yakin Allah yang menciptakan, pasti Allah juga punya maksud dan tujuan. Allah punya maksud dan tujuan dengan menguji kita dengan COVID diantaranya. Tiada lain adalah untuk mengetahui ya, sejelas-jelasnya bagaimana posisi kita dan bagaimana kita memposisikan kita dalam suasana wabah seperti ini. Bukankah kita ini sebagai orang yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada firman-Nya, bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahwa kami menurunkan Al-Quran itu, sebagian daripada Al-Quran merupakan obat. Al-Quran akan merasakan dan akan dapat dirasakan sebagai obat. Insyaallah hanya bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman ya. Bagaimana obatnya? Ada Rasul bersabda, ada dua suratnya yang merupakan obat bagi kita, terutama dalam musim wabah seperti ini. Artinya supaya kita tidak goyah iman kita, tetap yang mengadakan, ya, yang menjelmakan, yang menimbulkan, yang menciptakan virus adalah Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa yang menciptakan virus adalah Allah, kenapa kita mesti bingung? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berkehendak. Kalau memang orang harus terkena, ya sudah, diuji kesabarannya. Kalau orang belum terkena, dibukakan pintu ibadah untuk selalu waspada dan hati-hati. Jadi jangan jadi pikiran begitu ya, sampai ketakutan, mau silaturahmi takut terpapar, mau bertandang ke rumah teman ya, takut terpapar. Yang jadi anehnya, kalau ke pasar tidak takut COVID, tapi kalau ke masjid majelis taklim suka takut. Begitu aneh kan? Aneh ya? Itu bukan cerita, tapi kenyataan. Jamaah biasanya datang 70-80 orang. Pas ada PPKM dari PSBB dari PPKM, itu yang datang cuma 20 orang. Pas ditanya, kenapa? Ini takut Pak Ustadz, takut kena terpapar COVID. Tadi kan ada di Gasibu. Jadi mungkin COVID itu adanya hanya di masjid, hanya di majelis taklim. Di Gasibu tidak ada, di pasaraya tidak ada. Itu pemikiran yang keliru dalam agama Islam. Yakini bahwa COVID adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru salah satu. Kalau Allah menghendaki COVID itu musnah,
Bisa saja Allah berkehendak memberikan virus yang lebih jahat daripada itu. Oleh karena itu, keimanan kita jangan goyah. Jangan goyah dengan hal seperti itu. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga merupakan ayat Al-Quran. Sebagian Al-Quran merupakan obat. Itu ada sabda Nabi dalam Al-Quran itu yang mudah dan juga mudah dihafal, mudah untuk dilaksanakan, asal tergantung keimanan kita dan niat kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 2 surat sebagai alat atau cara mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang sabda Nabi itu disebut suratanil mu'awizatain, 2 surat ya. Kita mohon barokahnya kepada Allah supaya kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 surat tersebut bukan hanya kita mohon perlindungan supaya tidak terpapar COVID, tapi mohon perlindungan kepada Allah dari segala hal. Ini sepintas saja ya. Mana 2 surat tersebut? Yang disebut surat Al-Mu'awizatain, pertama surah Al-Falaq. Yakini surah Al-Falaq itu dari Allah. Yakini Allah menurunkan Quran adalah dengan sebagian Quran termasuk obat. Salah satu obatnya 2 surat yang sabda Nabi, yang Nabi sabdakan. Pertama surah Al-Falaq, yang kedua surah An-Nas. Coba kita kaji ulang di rumah dikala ada waktu ya. Jadi seringan WA-an begitu. Itu baca lagi itu Al-Quran dengan teliti, dengan seksama, dihayati dan diimani. Masya Allah, dalam surah Al-Falaq itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita sudah hafal semuanya. Qul a'udzu birabbil falaq, sama ya dengan di sini. Sama. Itu syariatnya malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Qul, katakanlah oleh Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Tuhan yang menciptakan waktu fajar. Yakini itu. Jadi Allah yang menciptakan waktu pagi, waktu fajar, waktu subuh adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah kita perlindungan setiap saat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon perlindungan dari apa lagi? Min syarri ma khalaq. Kita hafal. Dan aku bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan yang Allah ciptakan. Nah, jadi berbagai macam kejahatan. Kalau begal jahat enggak? Jahat. Bangsat? Jahat. Pengkhianat? Jahat. Dulu ibu-ibu tak koruptor jahat? Jahat. Jahat ya? Kita tidak usah bingung ya. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sudah dalam segala hal. Dari kejahatan-kejahatan yang tampak, yang tidak tampak. Kejahatan yang memang mereka sengaja atau tak sengaja. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apalagi ayatnya? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku mohon perlindungan kepada Allah yang menciptakan waktu subuh dari kejahatan-kejahatan di malam hari ketika telah gelap gulita. Nah, di lain keterangan ada itu, terutama kaum wanita tuh hati-hati ya. Rasul memberikan peringatan kepada kaum wanita, kalau melakukan perjalanan di malam hari itu yang jahatnya lebih banyak, terutama sasarannya kaum wanita. Itu sabda Nabi itu. Tidak tahu tuh kenapa ada apa pada wanita itu, tidak tahu. Pokoknya malam hari itu lebih itu, ada lebih jahat. Sasaran utama kaum wanita. Jadi kita ini mohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan dikala datang malam gelap gulita. Apalagi itu? Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Aku mohon perlindungan kepada Allah yang menciptakan waktu fajar dari perempuan-perempuan ahli sihir. Ya, jadi ilmu sihir itu ada sampai sekarang dan sampai kiamat ada itu.
ilmu sihir itu. Yang ditiupkan pada bukulnya begitu. Apa itu buhul? Sebagian mufassirin mengartikan kalau ahli sihir itu kalau untuk menyihir seseorang ya, itu suka menggunakan media. Umpamanya ya, bukan di film saja itu, ada bobonekaan, ada mamayitan, ada benda-benda yang lainnya, itu alatnya. Itu yang disebut bukulnya itu. Jadi kalau ahli sihir akan menerapkan ilmunya, mereka mengucapkan dengan kalimat-kalimat ya sesuai dengan ilmunya, yang jelas tojahnya dengan syariat agama Islam dibacakan, jang jawokan. Tuh jang jawokan. Teman-teman mantra buah bala kacang bala buah ditiupkan. Kalau orang itu tergantung pesanan itu, kalau ahli sihir itu ya, tergantung pesan ada tarifnya itu, ada tarifnya. Umpamanya akan berkhianat kepada seorang, bermaksud seorang, bagaimana Pak Dukun ini, bagaimana ini, kepada kliennya ditanya nih, maunya digimanakan, jangan dimatikan Pak Dukun, sudah disiksa aja tenggorokannya supaya sakit selama-lamanya. Maka diambillah boneka, ditusuk dengan paku, dengan jarum, dan dengan kadang-kadang dengan silet begitu. Itu alatnya, itu alat-alat ahli sihir begitu, ahli sihir itu antaranya. Makanya kalau terhadap orang yang lemah, imannya tidak kuat, imannya lemah, jauh zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada orang-orang yang suka tidur setelah sholat asar, itu sangat mudah, itu dalam ilmunya disebut ilmu kiriman. Nah, ilmu kiriman Allah yang mengabulkannya mah gitu. Allah mah kalau di dunia kan Rahman, terserah manusia tujuannya bagaimana pasti dikabul kan, asal benar memintanya. Apalagi kalau orang beriman yang memintanya, jangan takut tidak diijabah oleh Allah. Terus apa lagi itu? Teruskan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan mohon perlindungan kepada orang-orang yang dengki ketika dia mendengki ya. Supaya kita ini banyak disayangi orang, sehingga dihindarkan daripada orang-orang yang mendengki kepada kita. Itu diantaranya surah Al-Falaq. Makanya disebut suratanil mu'awwidzatain, dua surat untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Sudah hafal ya semuanya? Katakanlah oleh Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan manusia. Nah, terus apa? Kalau satu-satu sepohonnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja semua manusia, ilahin nas, Tuhan manusia, min syarril waswasil khannas. Nah zaman sekarang nih, hati-hati, lagi merambah kemana-mana kalimat min syarril waswasil khannas. Makanya perlu kita mohon barokahnya kepada Allah, sering membaca surat dan ayat ini. Dari berbagai kejahatan ya, berbagai kejahatan merupakan, kalau bahasa Sunda mah haharewosan, apa namanya, bisikan yang menimbulkan keraguan ya, min syarril waswasil khannas, bisikan-bisikan yang ada kalanya bisikan itu tidak tampak ya, dan masuknya tidak terasa, pokoknya bisikan-bisikan yang jahat lah begitu. Minal jinnati, dari bangsa jin, wanas, bangsa manusia. Itu bisikan-bisikan sekarang lagi musim ya. Bisikan-bisikan lagi musim, makanya selektif. Kita ini nerima WA, nerima IG, nerima apa, kira-kira ini termasuk bisikan juga nih kepada kita begitu. Jadi jangan asal nerima kita sebarkan, jangan asal nerima kita sebarkan, itu tidak boleh dalam Islam itu. Karena kalau kita menyebarkan pada sementara itu bisikan-bisikan bangsa jin dan manusia menimbulkan orang berbuat jahat, kita menyebarkannya ya sama saja kita juga mendapat dosa. Nah dengan dua surat tersebut ya,
itu diwiridkan. Rasul menganjurkan ketika matahari akan terbenam itu seringlah baca. Bahkan para ulama menambah dengan satu surat sebelum surat Al-Mu'awwizatain dengan surah Al-Ikhlas, itu dawamkan. Maksudnya apa? Sebelum kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan dulu ketauhidan kita kepada Allah. Dengan wasilahnya kita membaca surah Al-Ikhlas, bulatkan tuh. Qul huwallahu ahad. Mantapkan dalam hati kita, Allah zat maha tunggal, Allahus somad, Allah tempat bermohon, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu pun baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu ya, untuk ditauhidnya dulu, dikuatkan dulu ketauhidannya, baru memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul melarang kita ini supaya dapat perlindungan dari Allah dari segala macam kejahatan, segala macam sumber penyakit ya. Pertama, pada subuh, setelah salat subuh, sebelum terbit matahari jangan dulu tidur kecuali sakit. Yang kedua, tidur antara jam 9-10. Itu sabda Nabi, kalau membiasakan tidur padahal tidak sakit antara 9-10, itu memudahkan terjangkitnya penyakit diabetes, penyakit gula. Nah, terus kalau tidur setelah sholat asar, Rasul juga melarang, itu akan memudahkan masuknya penyakit-penyakit dari bangsa jin dan setan, termasuk manusia juga. Pas dulu-dulunya Pas dulu-dulunya jangan diusahakan. Makanya kalau orang tua kita pada subuh, lihat habis sholat subuh, yang tidak pergi ke sawah, tidak pergi ke kebun, dia itu apa? Bersih-bersih rumah sekelilingnya, sok tinggal sekurang mah. Rajinnya jarang enak kolot sasapu tas sholat subuh. Geus beurang oge geus kadeuleu, tara disapu. Saha teh? Pantas penyakit pada datang. Pantas penyakit pada, lihat orang tua kita mah habis subuh nggak tidur. Apa aja gitu, nyuci piring, nyuci, terus apa namanya, bersih-bersih di luar, di dalam. Ya seperti ibu kita, seperti emak almarhumah, alhamdulillah. Kalau ke Kubang Sari itu sepanjang sampai dari gang kita sampai ke rumah Bu Ade ke sana, terus ke timurnya hampir sampai ke Patutun, itu mah. Maka pantas sehat terus ya, panjang. Sekarang kita anak muda muncangan ke sana ya. Tuh lek, karek sasapu dua siu. Kayaknya kita ini banyak pelanggaran, banyak pelanggaran. Nah, dengan adanya wabah seperti ini, kita serahkan kepada Allah ya. Kalau memang kita harus terserang, ya lillah lah, berusaha kita, berusaha. Karena kalau orang yang beriman, orang ahli ibadah diberi penyakit, hakikatnya Allah sangat sayang kepadanya, dan juga hakikatnya Allah untuk mensucikan dirinya daripada noda dan dosa. Jadi tidak boleh aral, tidak boleh iri. Aduh, kalau saya terserang, kenapa tidak tetangga saya? Jangan seperti itu. Karena semua harta, semua usia, semua waktu, ya, tenaga dicurahkan untuk berobat, untuk mengobati diri kita, itu pun termasuk infak untuk ibadah. Karena apa? Sehat adalah amanah. Sehat adalah amanah. Salah kalau sebaliknya. Kok sakit tidak berobat, Allah bagaimana Allah? Itu orang putus asa namanya. Jadi kalau kita sakit, ya sudah, alhamdulillah, ini rahmat Allah berupa penyakit. Artinya kalau sakit kita harus mesti beli obat, ya, mesti beli saja kalau ada begitu. Mau gunurak, mau generik, yang penting kita syariat ikhtiar untuk menjaga kesehatan, karena sehat titipan dari Allah, jangan diam saja begitu ya. Nah, selanjutnya
Udah, kita jangan iman kita jangan terkontaminasi, jangan surut karena hal tersebut. Karena tadi itulah, siapa tahu Allah mencabut COVID-19, nanti Allah berikan COVID-25, bisa jadi kan? Ya kan ya? 19 Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kita bagi orang beriman. Apa yang harus kita persiapkan sekarang? Yang COVID, yang takut COVID, takut mati, betul? Iya. Kenapa takut terpapar? Si Anu juga kalau terpapar mati. Tidak melihat kejadian kematian yang lainnya. Apakah semua orang yang mati karena COVID? Tidak kan? Orang sehat bisa mati, orang sakit bisa mati, yang muda bisa mati, karena yang tua apa? Itu sudah ketentuan. Mati itu jangan ditakuti. Mati itu jangan diminta. Kita merasa iri, kenapa yang mati tetangga lagi, saya belum. Jangan, nggak usah dibahas seperti itu. Ya, kalau tetangga yang mati kita belum, ya alhamdulillah, artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk ibadah, terutama memperbaiki, menyempurnakan ibadah yang masih kurang. Ya, kalau kita mati itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pikirkan sekarang adalah ya, bagaimana bekal kita setelah mati. Itu sajalah. Mau yang muda, mau yang tua, yang kaya, yang miskin, ya sudah. Kalau sudah dead, sudah ya. Yang kaya harta ditinggalkan, segala macam ditinggalkan. Bisa ikut nggak ke sana? Enggak, kalau tidak bisa menggunakan kannya. Apalagi yang miskin, mau ninggalin apa? Ada Allah berikan jalan kepada kita. Kalaupun kita mati, satu kali kita beramal, satu macam amal kita, ketika kita hidup didasari dengan keimanan, tapi pahalanya mengalir, disebut amal jariah. Nah, ini yang harus kita pikirkan sekarang tuh. Amal jariah, amal yang terus pahalanya itu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti akhirat orang yang beramalnya. Iya. Jadi kalau sistem ekonomi ini modalnya satu ya, tapi labanya luar biasa. Kalau dagang kangkung kan beli 800, dijual 1000, terhitung kan pahalanya. Labanya cuma 200 rupiah kalau laku. Tapi kalau jual beli dengan Allah, dagang dengan Allah, ya sudah. Jadikan kita banyak amal jariah. Beramal dia satu kali, satu macam amal soleh yang kita lakukan, lalu kita keburu mati, insya Allah amal tersebut akan mengalir, dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Sedikit dibahas apa saja yang merupakan amal jariah. Kata Ibnu Majah, terus kata Ibnu Hibban dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa macam amal jariah. Pertama, yaktubunal musahif, menulis mushaf. Makanya para ulama, guru-guru kita, lihat saja Quran sudah ada, tapi ingin punya amal jariah, itu para kiai suka nyalin Al-Quran dengan tulis tangan, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu banyak sekarang di museum-museum ya, Al-Quran tulis tangan. Bukan tidak ada Quran yang sudah dicetak, bukan, tapi ingin berkarya, ingin melaksanakan hadis Nabi yang merupakan salah satu amal jariah ya. Maka disalin, jadi ada waktu itu nulis Al-Quran, satu ayat, dua ayat, satu ruku terus. Yang keduanya adalah menyebarkan ilmu Allah ya, menyebarkan ilmu Allah, ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu Allah itu? Apakah ilmu agama saja? Bukan. Kan sementara orang mengatakan kalau belajar ilmu agama itu wajib ain katanya.
Tapi kalau belajar ilmu umum katanya fardu kifayah. Tidak begitu dalam bidang ilmu. Ya, mau agama, mau umum tergantung niatnya. Contoh, ilmu matematika, ilmu berhitung itu ilmu adunya atau ilmu agama itu? Ayo ibu-ibu jawab. Ilmu dunia. Apakah itu fardu kifayah? Islam mengajarkan kita supaya pandai menghitung infak, betul? Pandai menghitung zakat, itu wajib ain itu bagi umat Islam. Kalau tidak belajar matematika, bisa ngitung infak? Tidak akan bisa. Itu kan ilmu umum. Asal tujuannya dimanfaatkan untuk bekal akhirat, jangan digunakan untuk menghitung hal-hal yang dilarang dalam agama. Jadi ilmu umum, ilmu dunia, ilmu agama tergantung niatnya. Kita kan belajar matematika sekarang sudah hafal kan ya, tambah, kurang, kali. Yang masih belum hafal teh bagi. Udah susah ya. Punya kamar 2 kamar kali 3 juta berapa hasil? 6 juta. 6 juta dikurang bayar listrik dan tukang ngecat 1 juta, jadi tinggal berapa tuh uang? Dikurangannya, betul ya? Dikalikan lagi 2 tahun jadi 12 juta. Tapi sayang kalau membagi suka lupa. Mana baginya? Kalau 6 juta diambil 2,5% jadi berapa? Harus dibagi kan? Nah itu umat Islam tuh lemahnya sekarang matematikanya sudah pandai. Kali, bagi, kali, tambah, kurang. Sudah hafal ya? Yang susah bagi. Profesor nggak bisa. Profesor nggak bisa ngebagi. itu profesor yang nggak bisa. Jangan jadi profesor yang ada dong. Jadi mau ilmu agama, mau ilmu dunia, asal tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk li'la'i kalimatillah, untuk tujuannya mengkhususkan ibadah, pengamalan ubudiyah, insya Allah semuanya akan termasuk ilmu yang dijariahkan. Makanya banyak para penulisnya, penulis buku, penulis pengetahuan dan sebagainya yang bisa menulis. Tujuannya untuk apa? Jangan semata untuk komersil, tapi diniati untuk jariah. Kita punya ilmu, satu pasal atau satu item, misalkan satu macam, kita tulis dalam buku supaya orang lain tahu. Insya Allah dikala meninggal si penulis itu Allah berikan jariah kepadanya. Apalagi soal ilmu agama, ilmu akhirat. Jariah yang berikutnya adalah yakhrujul ma'anil ardi lil'am. Sabda Nabi. Yang termasuk amal jariah itu diantaranya mengeluarkan air dari dalam tanah untuk kepentingan umum. Makanya orang tua kita dulu yang punya tanah di kampung, di kota mah susah ya. Ada tanah, kebetulan masyarakat susah air, dia jariahkan itu. Ini saya buat sumur, kita bikin sumur tanah ini untuk sumur umum, untuk kepentingan umum. Nah, dikala ditutup, dosa itu yang menutup. Ya, itu dosa. Karena ya di kota mah disebutkan jangan sumur umum. Ku kolotna pakai jariah, ku anakna dijual, itu dosa, itu menutup pintu surga itu. Ya. Jadi yakhrujul ma'anil 'am lil'am. Mengeluarkan air atau mengalirkan air demi kepentingan umum. Ya. Nah, makanya kalau aman mah di kita tidak ada keran di luar teh. Iya. Itu aman teh. Makanya nanti di akhirat, kenapa kamu tidak memberikan air kepada umum, tidak menyediakan pandi terasmu untuk umum? Apa jawabannya? Ya Allah, itu dah kerana sok dipaling kubatur pidosa daripada pidosa meninggal sorangan we. Nah, gitunya jawabnya teh.
Oke, gitu. Oke. Ya. Terus yang selanjutnya adalah wabanal masajid. Yang termasuk amal jariah adalah membangun masjid, membangun rumah-rumah ibadah. Dikiaskan juga membangun sarana umum. Membangun sarana umum. Makanya hati-hati. Kita punya gang. Ada gang. Itu jangan berani nutup itu. Kalau orang tua kita dulu menyediakan, ini tanah memang bapak yang beli. Tapi awas ini untuk umum. Untuk diwakafkan untuk umum. Datang anaknya, datanglah, lahirlah kemajuan rumah. Kemajuan rumah. Pas dibangun rumahnya maju. Lama-kelamaan gang sudah jelas-jelas untuk umum, ditutup sama dengan dia menjermuskan dirinya ke dalam neraka. Menutup dirinya untuk masuk surga. Makanya untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk bangunan umum, umpamanya nih, kita ini punya tanah umpamanya nih, karena rutenya antara mana mau Bandung Cikarang atau Bandung Tasik ini kita. Mau Bandung mana? Bandung Purwakarta. Mau Bandung Purwakarta. Antara Bandung Purwakarta, kebetulan di kilometer 79 ada tanah. 79 berapa? Iya. Ada kebetulan Jasa Marga membangun rest area. Nah kebetulan kita mau beramal jariah. Ada tidak banyak lah, paling 5 tumbak. Paling 70 meter atau 50 meter. Kita bangunkan sarana umum. Walaupun dari bilik, dari apa. Tujuannya apa? Untuk orang bersinggah yang kemalaman silakan gratis, sediakan. Nah itu termasuk amal jariah itu. Jadi ya mah udah gak bangun tapi hotelnya tapi duit. Kamu ngalikeun ya apal teh. Nggak baginya lu lupa. Itu termasuk amal jariah. Amal jariah. Tetangga tidak punya jalan, kebetulan lahan kita masih ada, barang diberikan setengah meter kali berapa, apa salahnya kita jariahkan? Ya, kita jariahkan. Selama jalan itu ada, kita tidak ada, insya Allah itu pahalanya terus mengalir. Yang terakhir sementara ini banyak amal jariah itu. Wa yatrukuna auladahum salihun. Termasuk amal jariah adalah meninggalkan turunan yang soleh. Meninggalkan turunan yang solehin, solehat. Punya anak, punya cucu, punya turunan, dididik, diberikan contoh tentang kesolehan kita. Dikala kita mati pun mereka menjadi orang yang solehin dan solehat, maka pahalanya akan mengalir. Ya, jadi banyak amal-amal jariahkan darinya. Dari Ibnu Majah sudah hafal kan? Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Ya, amalin jariyatin. Itu kan diantaranya. Ya. Jadi kalau manusia sudah terputus antara ruh dengan jasadnya, maka putuslah semua amalannya kecuali diantaranya 3, diantaranya amal jariah. Mudah-mudahan kita ini semuanya diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu beramal jariah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kesimpulan, simpulkan deh masing-masing. Simpulkan ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan pokoknya itulah. Fatazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekalah kalian, maka sebaik-baiknya, sesempurna aslinya bekal ya untuk dunia dan akhirat adalah takwa. Ya, sebagian bagian daripada takwa, bukti ketakwaan adalah amal jariah. Itu saja kepada Ibu Hajat saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sekarang maksudnya ini ada